Sudah lama ya kita nggak ketemu. Kak Wati kangen banget. Tapi puji Tuhan hari ini kita ada bersama. Kak Wati ingin mengajak kalian beribadah bersama. Ya, duduk yang baik dulu ya. Ya, kita akan berdoa. Kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan pimpin ibadah kita dari awal sampai selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah bersama dan kami sangat percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami. Pimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Wati ingin ajak kalian nyanyikan satu pujian. Lagu pujian ini berkata, halo, halo, hello, hello. Ola, ola. Kita akan bernyanyi dan memuji Tuhan dengan lagu pujian ini. Berpasang-pasangan, cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikuti ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Ya, lagu selanjutnya, ya pujian ini tadi yang tadi katakan hello hello sudah sapa ya, sudah kasih salam ya sama saudara, ada teman-teman di sebelah atau sama adik di sebelah, sudah pasti. Dalam setiap memuji Tuhan, tadi pujian tadi adik-adik nggak duduk, berdiri kan ya, bikin gerakannya. Nah lagu yang kedua ini juga dengan gerakan sama. Lagu ini berkata bahwa Tuhan Yesus itu hebat, dahsyat, luar biasa. Nah kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu ini lagi ya. Oke, siap, semua berdiri. Siap, tepuk tangan ya. Oke.
sudah berkeringat kayaknya ya. Karena udah lompat-lompat ada sedikit gerakan. Pasti senang gak kalau memuji Tuhan? Pasti senang. Kawati juga senang kalau memuji Tuhan. Karena apa? Sukacita, ada senang menyembah Tuhan, berkata mengagungkan Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Ya, nah kita mau dengar firman Tuhan. Tapi kakak mau ingin ada anak-anak menyanyikan pujian ini. Ya, firman Tuhan ku dengar. Masih ingat lagu itu? Oke, semua duduk dengan manis dan nyanyikan pujian ini. Berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Sesudah kita memuji Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami semua mau dengar firman-Mu. Berkati kami karena kami tahu firman Tuhan adalah berkat bagi kami untuk hari ini. Karena kami tahu di dalam firman-Mu ada kekuatan, ada petunjuk, ada arah hidup kami. Karena kami tahu firman itu diberikan bagi kami semua. Kami siap dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita bulan ini bulan Mei, dan bagi kita orang percaya, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bulan Mei ini jatuh pada tahun ini, bulan Mei, ada 2 peringatan. Ya, peringatan yang istimewa yang harus dirayakan, dibuat ibadah sama seperti ibadah biasa. Tetapi yang Kawati ingin ajak kalian hari ini bahwa ada 2 peristiwa yang sangat penting. Yang pertama adalah kenaikan Tuhan Yesus, dan yang kedua adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, ya, Dia menampakkan dirinya, Dia memperlihatkan dirinya kepada muridnya terus menerus. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Dia bangkit. Dia ada, Dia menyatakan dirinya bahwa aku sudah bangkit, maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu waktu Dia menampakkan dirinya, Dia datang kepada murid-muridnya. Ada murid-muridnya yang sedang berkumpul. Dia nampakkan diri, Dia lihatkan diri. Dia katakan shalom, damai sejahtera bagi kalian. Ada murid-muridnya yang sedang dalam perjalanan, jalan jauh, Dia menampakkan dirinya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan yang hebat, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang tidak meninggalkan murid-muridnya. Nah, anak-anak di rumah, saat kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan berkeliling 40 hari, berkeliling-keliling dan menunjukkan dirinya kepada setiap orang-orang atau setiap murid-muridnya.
Dan Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya. Dia mengajak murid-muridnya naik di atas gunung. Lalu dia berkata kepada murid-muridnya. Mari kita lihat dalam Markus. Markus 16 ayat 15. Coba buka Alkitab kalian. Oke, kita lihat ya. Markus 16 ayat 15 berkata begini. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Wow. Tuhan berkata kepada murid-muridnya bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil. Tuhan punya rencana yang baik, yang indah bagi murid-muridnya. Apa? Mereka diberi tugas. Tugasnya apa? Memberitakan kasih sayang Tuhan. Memberitakan dan menyampaikan pesan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan mengajak murid-muridnya dan memberikan kuasa. Tuhan memberikan wewenang. Tuhan memberikan otoritasnya. Tahu otoritas ya, kuasa ya. Tuhan memberikan kesempatan bagi murid-muridnya untuk pergi. Pergi kemana? Ke sekeliling-keliling, dekat-dekat rumah keluargamu, keluarga di desa, di kampung, di kota-kota. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan bahwa Yesus bangkit dan Yesuslah juru selamat. Anak-anak, firman Tuhan katakan apa pesannya? Pergi. Artinya ada sesuatu yang kalian harus kerjakan. Ada sesuatu yang kalian harus sampaikan. Apa pesannya? Katakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Ya, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang di rumah, yang menjadi kata kita sering dengar menjadi saksi Tuhan. Apa itu saksi Tuhan? Kita menceritakan kasih Tuhan yang kita dapat, kita terima itu kepada orang lain. Kamu punya pengalaman belum? Belum ya? Sudah pernah nggak cerita tentang Tuhan Yesus? Cerita Tuhan pada Tuhan Yesus tidak susah loh. Bermain sama teman-teman di mana kita cukup berkata, aku terima kasih Tuhan, Tuhanku baik, Tuhan Yesusku juru selamat yang baik. Itu sudah sama dengan kamu cerita sama teman-teman. Pernah nggak kamu kalau kamu bermain sama teman-teman yang lain? Ya, jangan lupa Tuhan katakan bahwa kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saksinya Tuhan. Ceritakan tentang kasih Tuhan. Kalau kalian nyanyi memuji Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Nah, kalau orang tanya dalam kuasa darah siapa? Kamu bisa cerita nggak? Bisa, di dalam darah Yesus. Di dalam nama Yesus. Ya. Kan kita sering menyanyikan Yesusku luar biasa. Bisa nggak cerita sama teman-teman yang lain? Pasti bisa. Karena Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, di dalam hatimu. Tuhan yang akan mengajak, mendorong kamu untuk menceritakan. Bagaimana kamu? Susah kan? Katanya lagi itu ada yang bertanya, kok susah gimana? Kalau bangun pagi kamu bikin apa dulu? Berdoa kan? Lalu sesudah kamu berdoa, kamu minta sama Tuhan apa? Tuhan, hari ini berkati aku. Jangan lupa, waktu kamu berdoa, Tuhan, jadikan aku hari ini menjadi berkat. Temukan aku dengan teman-teman yang baik ataupun yang tidak baik, tetap aku mau sampaikan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan. Tuhan Yesus sayang anak-anak. Tuhan Yesus mengasihi manusia.
Jadi yang pertama yang kalian harus lakukan, tugas Tuhan ini adalah pesan ini harus disampaikan kepada orang lain, kepada teman-teman bermain. Kalau kalian lihat ada teman-teman yang sakit, bagaimana caranya? Datang dekatin, lalu ajak ngobrol. Perlu saya tolong, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Itu bisa, itu pesan yang disampaikan buat mereka untuk mengenal Tuhan ya. Nah, ada yang bilang susah Kak. Jangan takut, Tuhan bilang. Sampaikan. Ada satu hal yang Tuhan bilang begini. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang 8. Yuk kita baca. 1 Kisah Rasul 1 pasal 1 ayat 8. Ya, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi waktu kamu menyaksikan Tuhan, kamu harus percaya bahwa Roh Kudus ada di dalammu. Kak, gimana sih tahu bahwa Roh Kudus? Waktu kamu percaya pertama Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, Roh Allah ada di dalam hatimu, ada di dalam hidupmu. Dan Roh itu yang akan menolong kamu untuk menceritakan tentang kasih Tuhan. Jangan lupa, Roh Kudus itu yang menolong kamu. Roh Kudus itu yang mengingatkan kamu untuk berdoa. Roh Kudus itu yang mengingatkan kamu juga untuk baca firman. Anak-anak baca firman gak? Halo, main HP. Di HP ada firman ya, ada Alkitabnya ya. Dibaca ya. Kawati senang setiap minggu lihat, menyaksikan kalian kirim foto sama Kawati, kalian ibadah, puji Tuhan. Tapi jangan lupa ya, setiap hari ada baca firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu semakin mengerti dan kamu semakin cinta Tuhan. Baca firman, karena Roh Kudus akan membuat kamu mengerti tentang firman Tuhan. Dan Roh Kudus itu yang menolong. Roh Kudus gak pernah tinggalkan kita. Waktu kamu takut, kamu berdoa, Tuhan berkata dalam hatimu, jangan takut. Itulah Roh Tuhan. Dan yang ketiga, anak-anak, ya, waktu Roh Kudus bekerja di dalammu, Roh Kudus tidak pernah membuat orang lain kecewa. Sampaikan firman Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Bisa nggak? Ada anak-anak bilang, Kak, katanya teman-temanku nanti aku dijauhin. Gak apa-apa. Doa, tapi makanya kalau sebelum kamu ceritakan memasuki hari-hari kamu berdoa. Tadi Kawati sudah bilang, bangun tidur berdoa, dan jangan lupa berdoa, Tuhan hari ini aku mau menjadi berkat bagi yang lain. Pasti Tuhan tolong. Amin. Pasti Tuhan tolong. Jangan takut. Firman Tuhan apapun yang kamu sampaikan, tidak seperti dengar firman Tuhan Alkitab berkata begini, enggak. Tapi kamu cukup kamu katakan, Tuhan Yesus mengasihi kamu. Berani enggak? Pasti bisa. Ada yang datang duduk main-main, kalian jangan lupa, kalian harus menjadi berkat. Oleh sebab itu, dimanapun kalian ada, kalian duduk, kalian bermain, kalian main bola, dimanapun, jangan lupa status kamu adalah anak Tuhan. Kata-katamu, sikapmu adalah kesaksian bagi teman-teman yang lain. Ada bermain. Coba siapa yang di sini kalau ngomongnya suka kasar? Mulai hari ini minta ampun sama Tuhan. Anak Tuhan
ngomongnya baik, membangun, menolong. Anak Tuhan tuh kata-katanya tidak kasar ya. Oleh sebab itu Tuhan mau kamu jadi saksi yang hidup lewat sikap kamu, kata-kata kamu di rumah. Ya, apa yang kamu katakan sama adikmu harus kata-kata yang manis, yang menolong, yang memberkati. Amin. Untuk mama, papa, kalau mama suruh harus apa? Dilakukan. Tidak bilang nanti. Kalau kata nanti sampai 1 jam, itu bukan nanti. Tuhan Yesus tidak senang anak Tuhan begitu. Tuhan mau apa yang kita dengar dari Tuhan, apa yang Tuhan katakan lewat orang tua. Orang tua katakan beres-beres, cepat beres-beres. Itu menjadi berkat. Karena kamu ada untuk menjadi berkat. Kuasa Tuhan bukan cuma untuk orang tua. Kuasa Tuhan bukan cuma untuk opa, oma, opung, nenek dan kakak-kakak. Kuasa Tuhan juga berlaku atas hidupmu. Oleh sebab itu hari ini Kawati ingin kalian jadikan hidupmu menjadi berkat. Karena apa? Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik dan dia menolong, dia memberikan Roh Kudus turun untuk menolong kita menjadi saksi Tuhan. Kesaksian hidupmu adalah menjadi berkat. Nah, hari ini Kawati ingin ajak kalian menghafal satu ayat firman Tuhan. Pendek, nggak panjang. Minggu lalu panjang ya. Sekarang pendek. Efesus 1 ayat 19. Coba buka Alkitabnya. Efesus 1 ayat 19. Kita baca sama-sama. Ayatnya dulu. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Sekali lagi. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Hebat kan? Tuhan kita punya kuasa, dia berikan kuasa itu untuk membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Dan hebat kuasanya. Kuasanya kenapa disebut hebat? Karena kuasa itu menghidupkan manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Hebat? Nah, ini ayat hafalan. Kalian hafal baik-baik, pendek kok. Nanti Kawati tunggu ayat hafalannya kalian kirim sama Kawati ya. Oke? Jadi hari ini jangan lupa bahwa Roh Kudus diberikan untuk menolong kita menjadi saksi-saksinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, kami dijadikan Allah Tuhan untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Keadaan sekarang inilah kesempatan kami dengan teman-teman kami, dengan teman-teman pergaulan kami di mana kami bermain. Kami mau menjadikan saksi Tuhan dan kami mau berkata baik, berkata tentang Yesus itu Tuhan, Yesus itu baik, Yesus itu juru selamatku, dan Tuhan Yesus memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat semua anak-anak. Hari ini Tuhan berkati mereka. Berkati mereka takut akan Tuhan, menghormati orang tua, dan mereka pun hidup di dalam firman. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati. Amin. Anak-anak, sampai minggu depan, kita jumpa di acara yang lain. Minggu depan sama kakak-kakak yang lain.
Shalom, Tuhan berkati, damai di hati.